Baik, sebelumnya mohon izin untuk share screen. Jadi, Om Swastiastu. Jadi di sini kelompok kami, kelompok 2, ingin menjelaskan tentang rangkaian blok TV LCD dari mata kuliah Bengkel Audio Video. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Putu Agus Cahyadi Mahardika dengan NIM 21050310005. Yang kedua ada saya sendiri, Igusti Putu Adi Parwata dengan NIM 21050310006. Yang ketiga ada Putu Edi Prasetya dengan NIM 21050031007. Yang terakhir ada Putu Adi Yudane dengan NIM 21050310008. Baik, jadi di TV LCD ini terdapat beberapa blok. Yang pertama ada blok power supply, yang kedua ada blok mainboard, yang ketiga ada blok LCD, dan yang terakhir ada blok inverter. Jadi ini merupakan rangkaian dari blok TV LCD. Untuk bentuk sederhananya seperti ini. Jadi yang pertama ada blok power supply, akan dijelaskan oleh Agus Cahyadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang blok power supply. Blok power supply memiliki ciri-ciri bagian ini adalah adanya trafo besar. Biasanya disertai dengan elko yang besar pula. Dan pastinya dia adalah mensuplai tegangan, jadi akan ada kabel yang melaluinya. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronika. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada blok power supply. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua ada blok mainboard, akan dijelaskan oleh Adi Yudane. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan blok mainboard. Mainboard bisa dibilang otak dari rangkaian, di mana ciri khas dari rangkaian ini adalah IC sebagai komponennya. Dan terdapat banyak IC pada televisi LCD ini. Semua dikontrol dari rangkaian ini, bisa dibilang rangkaian pengendali. Tujuan dari mainboard adalah untuk mengambil input sinyal video dan audio, mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital pada papan pengontrol yang digunakan untuk mendorong dan mengontrol gambar pada panel TFT. Audio dari penguat audio dibawa ke prosesor audio yang kemudian drive speaker. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada LCD, akan dijelaskan oleh Edi Prasetya. Berikutnya adalah blok LCD. LCD sendiri merupakan bagian yang paling besar yang ada pada televisi. LCD merupakan panel display yang menggunakan pemantulan cahaya dari luar untuk menghasilkan sebuah gambar. Karena itu biasanya TV LCD menggunakan backlight pada belakang yang dipasang pada belakang LCD. Perlu diketahui juga LCD sendiri tidak hanya terdiri dari satu layar saja, melainkan terdiri dari beberapa layar seperti vertical filter film, horizontal vertical film, glass substrate, liquid crystal, dan reflective surface. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk rangkaian yang terakhir ada rangkaian inverter, akan saya jelaskan sendiri. Jadi ciri dari rangkaian ini adalah adanya kabel fleksibel yang masuk atau mengontrol rangkaian gambar pada televisi LCD. Jadi inverter board bertanggung jawab untuk meningkatkan tegangan rendah DC yang dikendalikan oleh salah satu output ke tegangan tinggi kira-kira 1500 volt sampai 1800 AC volt pada startup dan 500 volt sampai 1000 volt AC untuk menyalakan lampu CCV
VL yang menyediakan kembali pencahayaan untuk panel LCD. Ada 4 jenis desain inverter yang digunakan pada monitor LCD. Untuk monitor terbaru, inverter board sudah menyatu dengan power board atau power supply. Sedangkan untuk model lama inverter board dan power board masih terpisah. Ada 4 jenis inverter. Yang pertama ada buck Royer inverter, yang kedua ada push-pull inverter atau direct drive, yang ketiga ada half bridge inverter atau direct drive, yang terakhir ada full bridge inverter atau direct drive. Untuk tipe yang A dan B, A, B, dan C disebut direct drive karena desain sudah menghilang induktor atau buck dan kapasitor resona yang biasanya ditemukan pada desain monitor lama. Dengan kata lain, jenis direct drive ini sudah mengurangi beberapa komponen yang terdapat pada desain lama. Desain fleksibel, biaya produksi, dan paling penting dari semua ini ialah meningkatkan kinerjanya. Baik, untuk kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan cara kerja dari TV LCD yaitu adanya backlight di bagian belakang panel yang berjenis lampu fluorescence atau neon. Ketika cahaya dari backlight ditembakkan ke lapisan kristal display di depannya, maka akan timbul gambar sesuai kombinasi warna yang dibentuk oleh lapisan kristal. Baik, sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi kali ini, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.